Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat selalu ya. Kali ini bersama saya Bu Rinaldianti Rukmana, tapi cukup kalian panggil dengan Bu Ririn saja. Saya akan mengajar mata pelajaran matematika. Tahukah kamu bahwa di muka bumi kita, khususnya di daerah kutub, suhu paling rendah diperoleh di angka negatif 88 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu tertinggi di muka bumi dicapai pada suhu 58 derajat Celcius. Dari keduanya, angka negatif 88 derajat Celcius dan angka 58 merupakan contoh dari bilangan bulat. Nah, masalahnya, apakah kita tahu apa itu bilangan bulat? Sebelum kita masuk pada materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa dengan mengucapkan surat Fatihah. Al-Fatihah. A few moments later. Alhamdulillah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sih cara kita agar mengetahui selisih dari bilangan-bilangan tersebut? Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar tentang materi bilangan bulat. Yuk, disimak materi berikutnya. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari angka yang memiliki nilai positif, 0 maupun negatif, tapi tidak memiliki nilai pecahan maupun desimal. Jadi bukan berupa angka pecahan dan juga bukan berupa angka yang memiliki nilai desimal. Oke? Kita akan belajar untuk membedakan antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Kita coba ya untuk menentukan bilangan bulat ataupun bukan bilangan bulat. 53 apakah bilangan bulat? Tidak. Iya, tidak iya. Jawabannya ya, karena bukan desimal dan bukan pecahan. Selanjutnya 1/3 apakah bilangan bulat atau bukan? Ada garisnya, berarti ini ada pecahan, jadi bukan bilangan bulat. Selanjutnya contoh negatif 7. Nah, apakah ada koma? Tidak ada per, berarti itu termasuk bilangan bulat. Contoh selanjutnya 6,5, ada komanya loh ya, berarti itu termasuk bukan bilangan bulat tapi angka desimal. Contoh selanjutnya ada angka 112. Nah, berarti ini termasuk bilangan bulat. Kemudian negatif 1,3. Nah, ada komanya nih, berarti bukan bilangan bulat. Yeay, sudah bisa semua. Besar atau lebih kecil dari pasangan bilangan bulat. Contohnya kita bisa melihat dari garis bilangan ini. Jika dari angka 0 semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Namun, jika dari angka 0 semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Itu tipsnya. Nah, contoh nih, 4 apakah lebih besar atau lebih kecil daripada negatif 1? 4 letaknya ada di sebelah kanan, negatif 1 letaknya ada di sebelah kiri. Jadi 4 lebih besar dari negatif 1. Nomor 2, negatif 2
Apakah lebih kecil atau lebih besar daripada angka 9? Negatif 2 ada di sebelah kiri, angka 9 ada sebelah kanan. Berarti negatif 2 itu kurang dari 9. Kemudian contoh selanjutnya 3, nomor 3 ya. 5 apakah lebih kecil atau lebih besar daripada negatif 3? 5 ada di kanan, negatif 3 di kiri. Berarti 5 lebih dari negatif 3. Alhamdulillah sudah bisa semua ya. Bu Ririn juga punya tips untuk membuat simbol jika kalian menentukan bilangan lebih dari atau kurang dari. Nah, dilihat ya, di simbol untuk angka yang kurang dari, maka menggunakan simbol menghadap ke kanan. Ini berarti kurang dari. Kenapa kok menghadap ke kanan? Jika ditambahkan garis, maka hampir mirip seperti huruf K. Jadi diambil di huruf depan kurang dari. Kalau menghadap ke kanan itu lebih dari atau lebih besar. Kalau diberi garis maka hampir seperti huruf B. B-nya itu lebih. Oh, medok sekali ya Bu Ririn. Penjumlahan bilangan bulat bisa kita contohkan pada beberapa sifat ini. Ada sifat komunikatif 14 tambah 18 itu bisa diartikan dengan 18 ditambah 14 hasilnya 32, tinggal dibolak-balik saja. Untuk asosiatif 14 ditambah negatif 18 ditambah 21 sama dengan 14 ditambah kurung negatif 18 ditambah 21 hasilnya 17. Kalau tertutup 14 ditambah negatif 18 sama dengan negatif 4. Untuk identitas 14 tambah 0 sama dengan 14. Dan invers 14 ditambah negatif 14 sama dengan 0. Ini hanya berupa sifat-sifatnya ya. Kemudian untuk pengurangan bilangan bulat, untuk sifat tertutup A min B sama dengan A plus negatif B. Contoh 12 dikurangi 18 sama dengan 12 ditambah negatif 18 hasilnya negatif 6. Selanjutnya A negatif buka kurung negatif B tutup kurung sama dengan A plus B. Contohnya negatif 16 dikurangi negatif 9 sama dengan negatif 16. Aduh Bu, pusing. Itu kok ada A plus B plus negatif. Aduh, apa itu? Itu hanya teori saja. Ada di buku kalian. Nanti ditulis juga ya di buku tulis biar kalian ingat. Nah, untuk penerapan penjumlahan dan pengurangannya, kita bisa langsung praktek untuk menghitung melalui garis bilangan. Di berikut ini kita coba ya untuk soal nomor 1. Di sini ada angka negatif 3 ditambah 4 sama dengan, ayo berapa? Kita hitung pakai garis bilangan. Pertama, membuat garisnya dulu. Usahakan yang lurus ya. Ya, menceng-menceng dikit nggak apa-apa lah ya. Kemudian dikasih garis negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Nah, cukup sampai di sini saja. Dikasih panah ke kanan dan ke kiri untuk melanjutkan angkanya. Nah, dari sini di angka 0, kita mesti mulainya di angka 0, ditarik garis ke atas ke angka yang pertama, ya ini negatif 3. Nah, membuat garis ke negatif 3. Sorry, dihapus ya itu tadi. Membuat garis dari 0 ini menuju angka negatif 3.
ke kiri menuju angka negatif 3. Kemudian ditarik garis dari negatif 3 ke atas. Sudah ketemu ya garisnya. Kemudian ditambah 4, berarti dari negatif 3 ini tadi kita melangkah 4 ke kanan. Melangkah 4 ke kanan dari negatif 3, 1, 2, 3, 4 ke kanan itu 4 angka, dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0 sampai 1, dan ternyata berhentinya di angka 1. Kita tarik garis ke atas. Sudah deh ketemu. Hasilnya berarti ada di panah terakhir ini, yaitu hasilnya 1. 0 ke 1 berarti hasilnya 1. Gampang kan? Kita coba lagi ya. Soal kedua. Soal kedua dengan angka berapa ya? 2 dikurangi 5. Kita buat garisnya dulu, kemudian dibuat garis kecil-kecil. Usahakan sama ya antara garis kecil-kecil satu dengan yang lainnya ini, mulai dari negatif 4 sampai angka 2, itu 2, 3. Negatif 4 sampai angka 3. Kemudian kita tarik di 0. Pokoknya yang pertama itu kita tarik dari angka 0. Nah, ke angka yang pertama 2. Berarti ditarik ke angka 2 garisnya. Ke kanan 1, 2. Nah, berhenti di angka 2. Dikurangi 5. Dikurangi 5 berarti kemana arahnya? Ke kiri, karena dikurangi 5. Dari angka 2 tadi ini kita tarik 5 angka ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berhenti di angka negatif 3. Kita tarik garis ke atas juga. Nah, dari sini dilihat dari angka 0 ini menuju ke panah yang terakhir, yang paling tinggi, berarti ke angka negatif 3. Ditarik garis dari 0 sampai negatif 3. Berarti hasilnya negatif 3. Nah, itu kurang negatifnya. Seret. Sudah kan? Mudah ya. Alhamdulillah, sudah selesai akhirnya pelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa ditulis ya di buku tulis biar tidak lupa caranya. Sebelum Bu Ririn akhiri, Bu Ririn punya pantun nih. Pantunnya, pohon tinggi itu pohon kapas. Pohonnya ada di sebelah goa. Kalau mau jadi manusia berkualitas, jangan lupa berusaha dan berdoa. Selanjutnya, ada Inge lagi mencuci. Mencucinya di pinggir kali. Matematika jangan dibenci. Matematika perlu dicintai. Karena itu, cintailah matematika, cintai juga guru matematika. Terima kasih dari Bu Ririn. Mohon maaf apabila ada salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.